Boleh saya berpantun, Bu? Ada timur, ada selatan, ada barat dan juga ada utara. Selamat pagi ku ucapkan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Supaya tidak terlambat. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Balai-Gondo 2, Ibu Sri Nurhayati SPDSD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Balai-Gondo 2 dan Bapak Ibu Guru undangan dari SD dan SMK Yosanegoro. SMK YKB, mohon maaf, teringat dengan Pak Alek. Pada pagi hari ini, marilah Bapak Ibu Guru kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama menghadiri undangan Ibu Nurma dalam acara aksi nyata modul 1.4 pemahaman dan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala SDN Balai-Gondo 2, sekaligus nanti membuka acara aksi nyata modul 1.4. Kemudian acara yang kedua adalah pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Ibu Nurma selaku CGB Angkatan 11 Kabupaten Magetan. Acara yang ketiga adalah refleksi dan tanya jawab. Kemudian diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu, marilah untuk membuka acara ini supaya acara ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat, berkah dan barokah. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Sri Nurhayati SPDSD sekaligus membuka acara destinasi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Sri Nurhayati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Balai-Gondo 2, juga yang kami hormati Bapak dan Ibu CGP Angkatan 11 Kabupaten Magetan, juga yang kami hormati dan kami sayangi CGP kami tercinta Ibu Nurma Aprilia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan diseminasi CGP Penggerak Angkatan 11. Yang kedua kalinya salam dan sholawat tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini, yang pertama kami mengucapkan terima kasih. Di sini kami semua meluangkan waktu sebentar untuk melihat kegiatan Ibu Nurma Aprilia selaku CGP Angkatan 11. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menambah semangat Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini ya, terutama Bapak Ibu guru SDN Balai-Gondo 2. Saya bangga, terus terang saya bangga Bapak Ibu. Jadi penjenengan tidak usah istilahnya tidak
guru penggerak. Terbukti ya Bapak Ibu, di sini kami sudah punya guru penggerak kami yaitu Bu Erna Setio Mulyoningsih ini otomatis menggerakkan guru-guru kami. Terbukti dengan Bu Nurma mau menjadi guru penggerak. Sebelumnya ini susah Mbak Nurma ini untuk jadi guru penggerak. Ya, mengingat katanya kok sulit, susah, anak saya masih kecil. Jangan. Saya ini terus terang, saya ini sebagai ibunya selalu mendukung Bapak Ibu guru. Semuanya yang ada di Balaikondur 2. Jadi penjenengan kalau Balaikondur 2 nanti ada 3, 4, 5 guru penggerak, jangan istilahnya ibunya memang saya harus bangga dengan guru-guru kami. Ini Pak Wakil ini pun ya sempat saya suruh ya daftar, mengingat Pak Wakil ini katanya 3 kali 4 kali belum sama sekali belum daftar, bohong. Ya alhamdulillah ya, ini mengingat waktu Bu Erna juga nanti ada kegiatan di SMA 2 sebentar. Ya semoga doa dari kami yang hadir di sini guru penggerak seperti Mbak Deni, Mbak Erna dari Banjaran 21, Mas Didit. Iya. Semoga panjenengan berempat yang di sini sukses menjadi guru penggerak angkatan 11 dan siap menggantikan kami ya sebagai KS terbaru nanti. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Informasi saja di tahun 2025 nanti ada 5 KS Bapak Ibu yang pona. Yang pertama nanti Bu Sri Rahayu Haryati ya. Lanjut Bu Sri Hasuti di bulan April ya, itu di bulan April. Lanjut nanti Pak bulan Agustus. Lanjut Pak Harto di bulan September. Saya di bulan Desember. Jadi 2025 ada 5 dan ini yang kosong sudah ada. Kata yang kosong di Bang Sri 1, Pak Kaji dan di Mbak Jarjo 1 bulan. Jadi 7. Ya, penjenengan mungkin dari sini ada yang terpilih nanti sebagai KS baru. Terima, ya jangan mengeluh ya. Terima dengan ikhlas. Nanti dapat SK dari Bapak Bupati, terima dengan ikhlas. Semoga penjenengan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, biar acara pada pagi hari ini, marilah acara diseminasi aksi nyata modul 1/4 pemahaman dan pengalaman budaya positif yang disampaikan Ibu Nurma Aprilia Chandra dari SDN Balaikondur 2 dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bu, luar biasa sekali motivasi dan dukungan kepada kami CGP. Semoga bisa mengikuti PGP Pendidikan Guru Penggerak ini mulai dari awal sampai akhir dengan lancar ya Bu. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita semangat ya Bapak Ibu guru. Acara berikutnya adalah acara inti yaitu diseminasi pemaparan dari Ibu Nurma untuk aksi nyata modul 1.4. Kepada Ibu Nurma Aprilia Chandra kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4 mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, di sini ada hasil atas saya yang yaitu Bapak Ahmad Wibowo dan juga pengajar praktis saya yaitu Bu Nurul Badriah dan saya sendiri yaitu
sini yaitu siswa tidak suka peraturan. Karena selama ini jika melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata di sini yaitu siswa tidak suka peraturan karena selama ini jika akan melanggar maka akan mempermalukan dirinya. Di sini nanti saya akan membahas modul budaya positif yaitu mengenai perubahan paradigma belajar yang terdiri dari disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 5 dasar kebutuhan manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini saya akan memulai sebuah kepalan tangan. Nanti di sini saya ingin Pak Wahyu dan Bu Krisma mempraktekannya, atau mungkin Pak Wahyu dengan Pak Dwi saja. Di sini nanti ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, di mana Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda dan coba bayangkan apa yang sesuatu yang berharga nanti ditulis di sebuah kertas. Lalu kepalkan tangan Anda, dan untuk tugas B mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan dari tangan A dengan cara bisa dengan mengintimidasi, merayu, menghardik atau menghukum, bahkan menyuap. Saya ingin Pak Wahyu dan Pak Dwi mempraktekannya di depan. Monggo. Dirayu. Maksudnya kita merayu. Oke, saya menulis. Sing keping gini lho. Sesuatu sing merasa paling berharga. Sesuatu yang paling Jodoh. yang berharga. Terus apa yang saya lakukan Bu? Oke, saya sudah menuliskan sebuah hal yang saya anggap sangat berharga dalam hidup saya, dan harapan saya tidak akan saya berikan kepada siapapun karena sudah menjadi pendirian saya, siapapun itu, termasuk kau. Jangan goyah. Saya tidak akan goyah dengan layarnya. Baiklah, saya akan mencoba mempraktekkan untuk merayu Mas Wahyu untuk mau melepaskan apa yang ada di genggaman tangannya. Yang pertama, saya akan memberikan iming-iming berupa harta duniawi, yaitu keuangan. Mas Wahyu, saya ingin mengambil apa yang ada di tangan Anda. Saya akan memberikan imbalan berapapun yang Anda mau. Di sini saya mempunyai cek, nanti cek. 11 Nanti kamu bisa menuliskan berapapun, tapi mohon saya kamu berikan hal yang ada di genggaman kamu. Kira-kira bisa atau tidak? Maaf Pak Dwi, bicara soal harta saya sudah banyak. Yang saya
signifikan hanya adalah kebahagiaan abadi di akhirat. Apakah Anda bisa menjamin soal itu? Baiklah, kalau memang Anda pengennya di akhirat, saya akan memberikan Anda doa-doa yang kiranya doa saya bisa dikabulkan oleh Allah. Saya akan meminta bantuan kepada anak yatim, saya akan meminta bantuan kepada pondok pesantren supaya mereka bisa memberikan doa kepada Anda. Tapi ya harapannya Anda tetap memberikan apa yang ada di genggaman Anda untuk saya. Kira-kira bagaimana Pak Wahyu? Maaf Pak Dwi, saya melihat jumlah pahala Anda dan pahala saya itu jauh. Maka dari itu saya mengatakan Anda ini kurang kompeten soal itu. Maaf. Menurut saya itu hanya anak-anak saja. Ya sudah, kalau begitu gini saja Pak Wahyu. Apa yang harus saya berikan untuk Anda, apapun yang Anda minta akan saya berikan untuk Anda memberikan yang ada di genggaman itu. Apapun, walaupun Anda meminta diri saya. Oke Pak Dwi, karena saya melihat Pak Dwi ini kan tidak hanya Pak Dwi saja. Bagaimana kalau adik? Oh, bisa saya beri pertimbangan. Oke, Pak Dwi, kelihatannya kalau seperti itu akan saya pertimbangkan. Soalnya saya sudah pernah melihat adiknya Pak Dwi dan kelihatannya menarik gitu. Oke, apakah hanya itu saja? Belum didatangkan kalau bisa Pak Dwi. Kalau saya terlalu lama, terlalu jangan. Belum. Wis iki soal kekerasan. Nah, kekerasan ini kekerasan. Oh ya. Ya sudah. Tadi saya sudah mencoba memberikan kamu pertimbangan, memberikan kamu kesempatan dengan cara yang baik, kamu tidak mau. Akhirnya terpaksa saya akan memberikan cara kasar. Saya akan memberikan ancaman kamu berupa benda tumpul. Hantaman benda tumpul di arah kepala bagian belakang kalau kamu tidak memberikan apa yang saya harapkan. Kamu takut apa tidak? Oke, lakukan kepada saya. Saya akan siap untuk melawan ini semua. Mana? Saya akan mengambilnya. Ambil. Jangan. Harta saya. Mana? Adikmu, kau serahkan nanti ya. Oke. Lihat dong. Apa itu? Dibaca di sini. Ternyata hal yang berharga untuk Pak Wahyu itu bukan uang, bukan jabatan, bukan apapun yang ada di dunia ini, melainkan adalah keluarga. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu dan Mbak Dwi. Selanjutnya yaitu apa yang kita dapatkan tadi, yaitu mengenai ilusi bagaimana guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa makna disiplin? Mungkin dari Bapak Ibu guru tahu apa itu disiplin? Monggo sebagai Dewi. Monggo bisa maju ke depan, apa itu disiplin? Bayarannya dulu.
ini merupakan ketika kita mentaati peraturan yang ada. Misalnya kita dengan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, ataupun tepat waktu dalam kedatangan, seperti itu Bu. Ya, baik sekali, terima kasih Bu Deni, sangat luar biasa. Beri tepuk tangan buat Bu Deni. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo Pak Didi, silakan. Terima kasih Bapak. Menurut saya disiplin positif itu adalah kebiasaan perilaku baik, seperti halnya contoh dalam membuang sampah pada tempatnya, seperti mungkin datang tepat waktu seperti yang dikatakan tadi sama Bu Dini dan sebagainya. Dalam mengerjakan tugas juga selesai tepat waktu dan sesuai yang diatur oleh Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih Pak Didi. Buat Pak Didi. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kerja. Disiplin adalah kemampuan memotivasi diri sendiri dalam kemampuan dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Dari Bapak Pendidikan Ki Hajat Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini tadi yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, anjakan maupun hukuman. Nah, selanjutnya itu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dari semua perilaku tadi memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yaitu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal.
mulai berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, tadi ada konsep disiplin, di mana konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu mengenai hukuman yang bersifat menyakitkan, terus hukuman yang tidak nyaman, hukuman yang memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan hukuman yang murid menjadi rendah diri. Ada juga yaitu dengan konsep disiplin dengan identitas gagal mengenai penghargaan. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak mengerti diri. Konsep disiplin dengan identitas sukses, dengan konsekuensi atau dengan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, dan murid mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang di sini tadi adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain dengan teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari sini tadi saya ingin Bapak Ibu semuanya berlatih mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Mungkin dari Pak Didi, lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk apa Pak Didi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus kita lihat lagi, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang ada di meja tulis termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 yang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Yang terakhir yaitu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Termasuk hukuman. Kita lihat apakah benar. Nah, ya tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Yang kedua itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu termasuk adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu adalah termasuk hukuman karena tadi bersifat menyakitkan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan pukul 12 yang karena mau dengan teman adalah hukuman. Dan murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah adalah hukuman. Dan yang terakhir berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab termasuk hukuman. Nah, di sini adalah mengenai ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini contoh dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman contohnya itu guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa, itu tadi contoh hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi
untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah fungsi. Ada 5, yaitu posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini contoh-contohnya pernyataan-pernyataan seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Itu seperti contoh posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, lakukan dulu ibu atau bapak. Itu berarti termasuk teman. Apakah kamu mau mendapatkan vitamin gendam hari ini? Itu termasuk pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Itu termasuk dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir itu adalah termasuk penghukum. Di sini adalah contoh dari identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, atau identitas berhasil. Mengenai tadi misalnya menghindari hukuman, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu termasuk membuat merasa bersalah. Dan ini adalah contoh dari posisi kontrol guru mengenai identitas gagal dan identitas yang berhasil. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru mengenai contoh kasusnya, yaitu siswa tidak mengerjakan PR. Bagaimana jika guru itu sebagai penghukum, yaitu mereka, ibu itu akan mengatakan, atau guru itu akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Itu jika guru sebagai penghukum. Jika guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu contoh guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, bu guru enggak, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jika posisi kontrol guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari sini sebaiknya guru itu sebagai kontrol manajer. Selanjutnya yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yaitu kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama mengenai bertahan hidup, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya adalah penguasaan, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Yang pertama bertahan hidup. Dengan apa itu seperti apa? Dengan makanan, dengan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bagaimana dengan kebutuhan dasar manusia sebagai kasih sayang dan rasa diterima? Yaitu dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Bagaimana dengan kebutuhan dasar manusia sebagai kesenangan, seperti bermain, bercanda, terus selanjutnya adalah tertawa, dan yang terakhir adalah kebebasan, mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, dari menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Bagaimana dengan peraturan? Bagaimana dengan keyakinan kelas? Ini adalah contoh dari peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jika itu menjadi keyakinan kelas, itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita apa? Menghormati atau menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa itu termasuk apa? Bagaimana dengan budaya positifnya atau keyakinan kelas menghormati orang lain? Berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah termasuk kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Nah, selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seperti kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, dengan menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. 2. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. 3. Yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah murid di kelas 3. Yang pertama yaitu mengenai makan saat pelajaran. Kamu tahu nggak kenapa itu panggil di sini? Enggak. Tadi Putri Bu Nurma lihat kalau Putri makan saat pelajaran. Makan saat pelajaran benar atau salah? Salah. Sebenarnya makan adalah kebutuhan manusia. Norma kalau lapar juga makan, tapi kita harus tahu kapan, di mana,
waktu yang tepat untuk kita makan. Kalau makan saat pelajaran salah atau benar? Salah. Kenapa kok makan saat pelajaran? Apa? Karena lapar, ya. Sudah sarapan belum? Kenapa belum sarapan? Ya, tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 9. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa yang kita sepakati kemarin? Yang pertama, jujur. Yang kedua, tidak boleh terlambat. Yang ketiga, tidak makan saat pelajaran. Nah, keyakinan kelas kita tadi ada yang tidak makan saat pelajaran. Di sini Bu Nurma tidak menghukum atau memarahi Putri. Di sini Bu Nurma ingin memberikan solusi kepada Putri agar Putri tidak makan lagi saat pelajaran. Berarti Putri harus sarapan. Terus kalau malam tidurnya sebelum jam 9. Terus Putri kapan mulai tidak akan makan saat pelajaran? Besok. Ya, semoga Putri dapat melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya Putri. Ya, terima kasih Putri. Habis ini hapus gak ngomong. Kamu tahu nggak kenapa Bu Nurma duduk di sini? Tidak tahu. Tadi Bu Nurma lihat kamu mengambil penghapus milik temanmu. Ya, kalau mengambil penghapus milik teman itu, kalau tanpa izin boleh nggak? Enggak. Sebenarnya kalau mau meminjam milik teman itu boleh pasti, tapi kita harus izin dulu dengan teman. Kalau Bu Nurma tanya, kalau pinjam penghapus milik teman tanpa izin, benar atau salah? Salah. Kenapa kok salah? Karena tidak izin dengan teman. Tadi kenapa kamu kok pinjam penghapus teman? Penghapusnya ketinggalan. Iya, nggak apa-apa. Terus Bu Nurma mau tahu keyakinan kelas kita. Yang pertama apa keyakinan kelas kita? Jujur. Terus yang kedua, tidak boleh terlambat. Tadi ada jujur. Berarti kamu sudah jujur apa tidak tadi? Kalau pinjam teman tanpa izin? Tidak. Nah, tadi kan keyakinan kelas kita ada jujur. Berarti di sini Bu Nurma tidak akan menyalahkan kamu, tidak akan memarah kamu atau menghukum kamu. Di sini Bu Nurma ingin memberikan solusi. Jika kamu kapan kamu tidak akan mengulangi lagi? Besok. Janji ya. Ya. Berarti kalau besok tidak wujudkan lagi, berarti kalau besok harus apa? Membawa penghapus sendiri. Janjinya boleh besok ya. Ya. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis kelas 3 dan balik pondok 2.
tua. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi adalah saya merasa senang karena mendapat solusi karena meminjam penghapus tanpa izin. Terima kasih Bu Norma. Demikian kegiatan aksi nyata yang sudah saya sampaikan ini, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Nina. Dengan pemaparan tadi, pemahaman tentang budaya positif, semoga bisa menambahkan pengalaman buat kita semua dan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin untuk refleksi atau umpan balik pada pagi hari ini, ada yang pertanyaan, kita buka 2 sesi pertanyaan terlebih dahulu. Monggo, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait pemahaman tentang budaya positif. Ini yang tidak kelihatan. Baik, Ibu Norma tadi sudah menyampaikan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita sebagai guru itu mengapa perlu menggunakan segitiga restitusi? Mengapa? Untuk ini dari pertanyaan Bu Latifah. Jadi pas sampai tanya ke Mbak Norma itu delok pertanyaan ini kalau gak fokus kayak gini. Soalnya kan sih ditanya Bu Norma. Jadi awak itu Diulangi gak apa-apa, di video ya lo. Bilangi lawan bukan mau Bu. maksudnya sih dibacai Presentasinya juga kan presentasinya. itu kalau konon itu sudah kan narasumber kalau awalnya kan berhubungan Tidak lah bisa. IPad nih. Kita lagi. Siap. Baik, terima kasih Bu Norma atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah, saya dari SMC Balik 2. Saya ingin bertanya Bu, tadi kan Bu Norma sudah menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita sebagai guru mengapa perlu menggunakan segitiga restitusi kepada siswa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bu Latifah. Tadi bertanya mengapa perlu segitiga restitusi. Kalau saya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, seperti itu Bu Latifah. Mungkin dari teman yang Bapak Ibu guru yang lain mau bertanya. tapi yang jadi sopir itu kayak pertama Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Yang saya lihat dari yang sudah dipaparkan oleh Bu Norma itu sudah sangat baik sekali, dan kedepannya insya Allah saya juga akan menerapkan di kelas saya. Hanya saja kita sebagai sesama pengajar, terkadang kita sudah menyampaikan adanya restitusi, hukuman untuk anak itu seperti apa. Sebaiknya tidak
sudah menyampaikan bahwa hukuman itu sebenarnya kurang diperlukan. Kita membutuhkan seperti tadi yang sudah Bu Norma jelaskan tentang restitusi. Jadi bagaimana menurut Bu Norma atau hal apa yang bisa kita lakukan tanpa harus memberikan hukuman kepada anak dan mengingatkan teman kita itu untuk tidak memberikan hukuman kepada siswa yang mungkin melakukan suatu pelanggaran. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Pertanyaannya sangat luar biasa. Mungkin dari diri saya sendiri, saya bisa memberikan contoh kepada teman saya atau bapak ibu guru yang lain. Jadi bukan saya hanya memberikan gini loh Pak, kita harus tidak boleh memarahi anak. Kita harus mencontohkannya dari kita sendiri sebagai calon guru penggerak. Nanti kalau bisa kita seperti Ibu Erna yang dulu pengajar BPIP memberikan diseminasi seperti saya, ya akhirnya saya bisa tergerak. Oh ternyata mengajar tidak perlu memberikan hukuman. Terus dari situ mungkin kedepannya saya bisa mengajak bapak ibu guru yang lain untuk menjadi guru penggerak agar kita tidak perlu memarahi anak. Seperti itu Bu Erna. Ibu Wirna, jawaban dari Bu Norma tadi kurang pas atau mungkin bisa ditambahi dari Pak Didi mungkin. Ada dari Bu Jenny. Sudah cukup. Ikut Bu Wirna. Ya sudah cukup. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jawabannya sudah cukup Bu Norma dari Bu Wirna ternyata. Mungkin waktunya sudah lebih dari 60 menit. 54 kurang. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak apa-apa. Oh gitu aja. Terima kasih. Ini tadi pemaparan dan umpan balik dari Bapak Ibu Guru SDN Balikondo 2 yang luar biasa sekali. Tidak apa gitu buat mawar saya dengan tidak. Tadi Mbak Norma tidak membuat kesepakatan kelas B untuk menyalakan HP, jadi HP saya tidak selesai. Terima kasih dengan umpan balik tadi, saya sangat luar biasa sekali. Aplaus tadi buat Bapak kedua Bapak tadi, saya sangat tertarik sekali karena untuk diseminasi saya tidak menggunakan seperti yang Bu Norma atau Bu Deni lakukan. Jadi saya sangat tertarik untuk keduanya tadi yang sangat kompak sekali. Dan untuk saya lihat juga SDN Balikondo 2 ini Bapak Ibu gurunya sangat kompak Ibu Nur. Sangat kompak terlihat dari semuanya mengikuti diseminasi. Karena acara sudah hampir 50 menit. Oh iya, ada refleksi mungkin. Untuk refleksi dari diseminasi Bu Norma Aprilia Chandra tadi, mungkin refleksinya apa? Mungkin Ibu Risma bisa perasaan selama mengikuti diseminasi ini. Monggo Bu Risma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Krisna Cahyandingrum dari SDN Balikondo 2. Untuk refleksi dari kegiatan hari ini, menurut saya kegiatan hari ini sangat berguna bagi teman-teman guru baik di SDN Balikondo 2 maupun para undangan, karena dengan kegiatan hari ini kita menjadi mengetahui bahwa ketika siswa melakukan kesalahan itu tidak harus dengan hukuman, tetapi bisa dilakukan dengan restitusi segitiga restitusi, sehingga siswa
sudah menarik dan bagus dan bisa membawa dampak positif bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risma atas referensinya pada acara hari ini tadi. Alhamdulillah, dan referensinya sangat memuaskan Bu Nurmadi. Mungkin kedepannya bisa diadakan lagi acara yang diskusi seperti ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya atau menyempatkan waktunya untuk acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Akhir kata saya tutup acara pada pagi hari ini. Marilah Bapak Ibu guru, acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga kedepannya Bapak Ibu guru bersama-sama bisa mengangkat budaya positif di sekolah kita dan khususnya di kelas kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.